Ya, dari dialog di segmen sebelumnya tadi sudah terjawab bahwa bukan berarti Mahkamah Partai Golkar gagal mengambil keputusan, tapi sudah ada putusan yang dikeluarkan. Ini sekaligus membantah apa yang pernah disampaikan oleh Abu Rizal Bakri yang tadi juga kami tayangkan kepada Anda. Tapi saya ingin bacakan poin pertama dari putusan ini, mengabulkan permohonan pemohon, dalam hari ini Agung Laksono, mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Kata-kata sebagian ini yang seringkali juga dijadikan bahwa tidak bulat begitu keputusannya, Pak. Apa penjelasannya? Bukan keputusannya yang sebagian. Ya. Permohonannya yang diterima sebagian, karena permohonannya itu ingin disahkan seluruh kepengurusan. Periodenya 5 tahun. Nah, yang diterima oleh Mahkamah Partai tidak seluruhnya, karena harus selektif dan mengakomodir kader-kader yang ikut di Bali. Itu pengertian sebagian di situ sebagian. Sebagian yang lain periodenya nggak 5 tahun loh. Biasanya Munas kan 5 tahun. Ya, Anda punya tugas mengkonsolidasi partai sampai 2016. Oke. Lakukan secara demokratis, secara transparan dan partisipatif. Nah, hanya dengan metode konsolidasi yang demokratis, transparan, partisipatif, kita bisa melahirkan DPP yang solid di 2016 sehingga bisa ikut bermain di dalam pemilu. Karena seperti opini yang terbangun selama ini kan Pak Kris disebutkan bahwa sebagian, jadi seolah-olah tidak bulat begitu. Bukan seperti itu berarti. Bukan. Kalau dari penjelasan, dan saya kira Mas, kalau saya dengar begitu, ini keputusan yang mulia, apalagi tugas Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi. Dan saya kira hakim-hakim tadi masih ada tugas lagi untuk memantau bagaimana tugas konsolidasi dan bagaimana Munas berlaku dalam demokrasi. Dan ini menurut saya pintu masuk yang baik sekali untuk kemudian mengembalikan Golkar seperti Golkar yang kita harapkan. Dan saya kira tentu masih banyak lagi apa itu alternatif lainnya, seperti bagaimana marwah dan martabat Golkar itu dikembalikan. Kalau misalnya dua tokoh ini oke lah. Sekarang ini supaya lebih mendinginkan suasana, Pak Ical, Pak Agung mundur, yang baru. Kan untuk 2016 maksudnya, di Munas selanjutnya 2016 karena banyak sekali anak-anak muda Golkar yang sangat pinter-pinter, agresif, maju dan lain sebagainya bergabung. Menurut saya kalau dua tokoh itu mau mundur, itu juga apa? Tapi itu memberikan suatu suasana, itu ternyata Golkar ini hebat, Golkar ini. Dalam arti apa? Dalam arti kata menyadari situasi seperti itu, oke lah, kita yang besar teru, sudah sangat dewasa, sudah sangat senior, hampir 70 tahun, oke lah, yang muda-muda maju. Tapi saya ingin Anda melihat pergerakan atau reaksi begitu ya ketika Menkumham menyatakan mengakui keabsahan sesuai dengan putusan dari Mahkamah Partai sendiri. Kemudian dari pihak Abu Rizal Bakri kan mengumpulkan para DPD-DPD yang ingin menunjukkan bahwa Munas yang Ancol itu ilegal dengan surat mandat yang tidak asli begitu. Ini kalau menurut Anda seperti apa? Diiringi dengan kata-kata yang menuding berbagai pihak manipulatif. Karena auranya itu aura cuma kalah menang. Aura itu dia melupakan bahwa Golkar itu partai harus ada rohnya. Apa sih roh Golkar itu? Roh Golkar cita-cita. Di mana kita tahu cita-cita? Dalam kampanye itu. Kalau kemudian juga dalam kampanye ngomong cita-cita dan segala macam perbaikan masyarakat, tetapi kemudian ternyata hanya memikirkan kalah menang dan begitu merasa kalah, seakan-akan itu sudah kiamat, tidak bisa begitu. Seorang pejuang tidak bisa merasa kalah, belum menang terus. Kalau sekarang belum, kalau sekarang mau berjuang lagi, ada momentum sekarang. Kalah menang ini kira-kira apakah benar hanya seputar karena ingin mempertahankan Golkar versinya, ataukah ada kepentingan di belakang yang lain sehingga memang harus menang mindsetnya? Ya begini, kalau itu sudah kalkulasinya kalah menang, itu tentu membangun spekulasi bermacam-macam. Oh ternyata yang dikendaki cuma kemenangan saja. Oh ternyata efek berikutnya analisa yang sangat spekulatif. Loh ternyata tentu ada kepentingan yang lain. Oh mungkin akan menyelamatkan bisnis. Bla 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 bla. Itu akan berkembang secara liar. Oleh karena itu untuk memutus itu semua, saya kira menurut saya Pak Abu Rizal, saya akan kumpulkan konsolidasi. Kita buktikan kita juga lebih demokrasi. Kita malu dikatakan kita tidak demokrasi. Kita lebih beradab daripada yang mereka perkirakan. Kita maju lawan dengan demokratis dan menang. Belum menang, maju lagi nanti. Ini 2016 begitu ya, tidak lama. Saya ingin saya tanyakan Pak, kembali ke yang masyarakat awam memahami gitu. Ini kan analogi yang sering dimunculkan soal skor 2-0, 2-2 begitu, atau 4-0 kemudian yang sering diklaim oleh pihak Abu Rizal adalah 2-2 begitu. Mungkin bisa Anda jelaskan sebenarnya bagaimana ini? Ada yang saya pernah baca di internet. Kalau Manchester United tanding sepak bola dengan Arsenal, Manchester United kasih masuk 2 gol, Arsenal tidak kasih masuk, skornya berapa? Ya, 2-0. 2-0. Kalau 2-2 kasih masuk, skornya berapa? 2-2. Nah sekarang bagaimana nih? Yang 2 mengesahkan 2 Munas Ancol sah, yang 2 hanya merekomendasikan
untuk mengakomodir begitu. Dan sudah diakomodasi. Dan perkara ini perkara tentang kepengurusan. Bukan perkara tentang siapa yang berwenang. Apakah Mahkamah Partai atau Pengadilan Negeri. Bukan. Karena Pengadilan Negeri sudah menyorong barang ini ke Mahkamah Partai. Jadi Mahkamah Partai sebenarnya wajib, dosa kalau tidak memutuskan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keluar keputusannya kembali ke Mahkamah Partai, betul. Pengadilan Jakarta Barat juga begitu, kembali ke Mahkamah Partai. Berarti Mahkamah Partai ini punya beban, selain beban memikul dari kedua keputusan, beban undang-undang, dan beban untuk segera menyelesaikan kisru di Partai Golkar. Ya, jadi tidak mungkin kalau tidak ada putusan begitu Pak. Harus ada putusan. Ya. Baik, kalau kemudian jadi hakim kalau nggak mau ambil putusan. Ya, karena penjelasan salah satu hakim yang lain juga begitu, menurutnya ada dua-dua begitu. Itu makanya kalau menurut saya, itulah etika yang saya jamin saya pakai selama ini. Kalau hakim sudah mengeluarkan keputusan, diam. Putusan itu sudah milik masyarakat. Bagaimana? Baca. Betul. Baca. Ada nggak yang misterius di sini? Ya, tidak ada jelas ini poin 1 mengakui begitu ya. Iya, apalagi kalau mau baca yang lebih tebal ini, itu lebih jelas lagi. Baik, terakhir Pak, saya penasaran yang 2016, nanti istilahnya itu akan munas atau munaslup? Karena disebut munas rekonsiliasi itu tidak ada di ADART misalnya. Artinya apa 2016 ini? Ya, munas reguler seperti. Jadi begini ya, pertimbangan kita, 2 munas terakhir ini selalu kisruh tentang penentuan jadwal munas. Ya. Kenapa? Karena selalu berhimpitan dengan waktu suksesi kepemimpinan nasional. Sehingga karena bertepatan bersamaan waktunya, tidak mustahil proses suksesi internal dari Partai Golkar bias. Ada pengaruh-pengaruh untuk ikut atau tidak ikut dalam proses suksesi kepemimpinan nasional. Karena itu sebaiknya dipisah. Suksesi kepemimpinan nasional 2019, suksesi internal Golkar supaya dia independen, tidak tergantung nanti akan ikut tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. 2 tahun, 2,5 tahun sebelum. Baik, itu yang nanti akan disampaikan begitu Pak ya, diusulkan kepada. Bukan diusulkan, memang faktanya seperti itu sehingga lahir angka 2016 itu. Oh baik, itu semangatnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Andi Matalata dan juga Pak Haji Kristiadi telah bergabung bersama kami. Terus bagi Pak Budi tidak saya merasa kalah, tetap bisa menang asal berjuang dengan demokratis kan begitu. Dan waktunya 2016. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Bapak-bapak. Dan pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono langsung melakukan pertemuan politik setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusannya. Agung bersama pengurus inti bertemu dengan petinggi Partai Nasdem Rabu siang. Saat hadir di kantor Nasdem, Agung langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Agung berharap pertemuan silaturahmi antar parpol bisa membangun iklim politik yang kondusif. Dalam pertemuan ini, Agung menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menghormati hasil keputusan pemerintah yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Kami tidak mempermasalahkan apakah Bung Agung Laksono dan Partai Golkar secara resmi ingin bergabung dengan koalisi pendukung partai-partai pemerintah ataupun tetap berdiri sendiri. Tidak ada masalah. Golkar adalah Golkar, tetapi kepentingan bagi Nasdem adalah melihat suasana kebatinan yang harus terjaga di antara Partai Nasdem dan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bung Agung Laksono. Kami ingin membicarakan masalah-masalah strategis yang cukup bisa memberikan arti tersendiri bagi perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Bagaimanapun institusi partai politik ini amat sangat menentukan efektif atau tidaknya sistem demokrasi yang kita miliki di negara ini. Institusi partai politik berperan besar sebagai pilar penyangga utama. Ketika institusi ini kokoh, kuat, dihargain, maka efektivitas demokrasi itu dapat kita
dapatkan bersama. Tapi ketika institusi partai politik ini lemah, goyah, bahkan tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, maka implikasinya kita tidak bisa memperoleh hak banyak terhadap sistem demokrasi yang ada di negeri kita ini. Kita berkepentingan melihat itu ke depan. Susah untuk melepaskan romantisme yang ada pada diri saya pribadi, yang sudah 43 tahun pernah di Partai Golkar. Itu telah tercatat. Mau saya menjadi ketua umum Partai Nasdem, pendiri Nasdem atau partai apapun, saya pernah 43 tahun di Partai Golkar. Jadi kepentingan saya adalah melihat partai yang pernah saya gelutin 43 tahun ini harus kuat, mantap, bukan partai yang bertikai satu sama lain. Saya mendoakan ini. Memang dibutuhkan jiwa besar, semangat, kenegarawanan, keteladanan dari para pemimpin-pemimpin Golkar itu sendiri. Pemimpin Golkar tidak boleh hanya menyatakan dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dan dia tidak siap untuk kalah ketika bertanding. Ya, usai jeda berikut ini Prime Time News akan hadir bersama Afiani Malik yang akan mengulas tak seperti Hakim Sarpin Rizaldi, seorang hakim menolak permohonan pra-peradilan seorang pedagang sapi Mukti Ali atas status tersangka yang disandangnya dalam kasus korupsi.